Masih bersama Eyang Blangkon pemirsa. Eyang Blangkon. Iya. Kemarin kan sudah dibahas mengenai slot ekspansi ya. Iya. Macam-macam slot ekspansi. Nah, sekarang saya mau pengen tahu perkembangan teknologinya itu loh, Eyang. Oh Perkembangan iya. teknologi slot ekspansi. Oh iya. Ini saya jelaskan secara singkat saja kalau tentang masalah itu ya. Nanti kalau detail Anda juga akan merasa bosan, kan sudah tidak dipakai lagi sekarang. Iya. Tapi kalau sekedar untuk mengetahui perkembangannya mulai dari yang dulu sampai yang terbaru, Iya. oke lah ya, asalkan ada gambaran sekilas begitu. Nah, di sini saya akan membahas slot ekspansi yang terkenal aja ya, Ya. yang umum digunakan. Contohnya kayak kemarin yang saya omongkan tuh, itu ada ISA, ini slot ISA, ini juga ISA, kemudian ada PCI, kemudian AGP yang disebut AGP itu, kemudian ada PCI Express. Itu yang paling banyak dan umum digunakan. Iya. Di luar ini sebetulnya banyak ya. Jadi ada VESA ya dan sebagainya lah ya. Masih ada yang lainnya itu Tapi enggak. tidak umum itu Eyang. Ya memang ya waktu itu ada muncul sebentar tapi nggak lama hilang lagi gitu. Oh iya. Yang umum ini yang bisa bertahan lama begitu. Ini aja ya. Jadi kalau terlalu detail nanti juga aduh banyak sekali ya. Iya. Nah, oke. Awalnya kita itu menggunakan, jadi pabrik itu menggunakan slot yang begini. Ini disebut slot ISA ya. Saya tuliskan di sini slot ISA. Ini ISA. Nah, ini singkatan dari industri. Nih. Industri Standard Architecture. Nih ya. Nah, ini singkatannya. Iya. Nah, slot ISA ini itu bisa digunakan untuk berbagai macam card. Artinya di sini dia itu memang didesain untuk card apa saja secara umum, misalnya untuk kartu grafis, untuk sound card, untuk line card dan lain sebagainya. Iya. Bisa dipasangkan di slot ISA ini. Memang dia didesain seperti itu. Jadi dia fungsinya untuk umum ya. Untuk umum. Nah, slot ISA ini sendiri itu ada dua macam ya. Ada yang pertama kali keluar itu yang 8 bit tuh. Lebar bassnya 8 bit ya. Oh iya. Nah, yang pertama keluar 8 bit itu ini nih. Ini 8 bit ini. Iya. Kemudian berkembanglah menjadi yang lebih canggih lagi, yaitu yang 64 bit ini. Oh langsung nampak ya? Oh boleh lupa saya 16 Oh, ya. 16 Ya 16 bit begini. Nah ini bandwidthnya kalau nggak salah ya, bandwidthnya itu 625 ya. Saya lupa ingat, silakan aja dicek nanti kalau salah beritahu saya ya. Jadi ini kilobyte per second. Oh. Jadi ini nggak ada 1 mega nih. Jadi lamban banget ya. Lamban banget. Sangat gitu ya. Iya. Kalau dibanding sekarang loh. Iya. Kalau waktu itu ya banter-banter aja gitu ya. Iya. Ya. Kemudian yang 16 bit itu 2 Mbps. Oh 2 Ya bandwidthnya. Jadi di sini nggak saya jelaskan dari mana asal bandwidth itu. Kan pada yang dulu-dulu kan sudah dijelaskan itu. Iya, di video Bandwidth sebelumnya. penghitungannya bagaimana ya. Iya. Nah ini ada perhitungan khusus ya, nanti nggak saya jelaskan. Itulah. Jadi ini yang versi 2 nih, yang 16 bit. Lebih panjang dia ya. Oh iya. Ya, kalau ini kan yang 8 bit itu. Jadi kecepatan yang 16 bit ini waduh, berapa kali ya? Mungkin 3 kali 8 lebih ya. Iya. 3 kali lebih lah ya. Iya. Itu lebih cepat gitu. Nah, pada perkembangan berikutnya muncullah slot yang baru ya, yang lebih canggih. Ini yang dikenal dengan nama PCI. Jadi kita daripada gitu PCI gitu aja loh. Oh, iya. Ya lebih enak ya. Iya. Oh, kita orang Indonesia bisanya itu ya. Iya. Jadi PCI ini, PCI ini. Nah, ini kependekan dari saya tuliskan di sini ya. Ini peripheral component interconnect. Nih.
Rel komponen interconnect. Ya, ya sudah. Kalau kita bicara gini, periferal komponen interconnect lah ya. Ya udahlah ya. Jadi sesuai dengan namanya ini. Jadi ini periferal kita sudah tahu di podcast sudah dijelaskan periferal itu apa ya. Iya. Jadi kayak kartografi, sound card, ya itu semuanya disebut periferal ya, termasuk hard disk dan sebagainya. Nah ini ada keterangan peripheral component interconnect, artinya antar koneksi untuk periferal. Nah makanya di sini nanti bisa dipasangkan berbagai macam, kayak ISA ini aja. Ya, Iya. jadi nanti di sini bisa untuk kartu grafis, kartu audio ya, kartu suara itu sound card, Iya. line card ya, atau ada card USB juga itu kan ada ya. ada, Udahlah macam-macam ya. Itu bisa untuk seperti itu. Iya. Nah, PCI ini sendiri juga sudah berbeda nih dengan ISA. Desainnya berbeda ya. Semuanya berbeda. Nah, di sini tuh ada yang 32 bit lebar bassnya ya. Oh, PCI sudah 3. Iya, 32. Ada yang 64 bit begitu. Nah, bandwidth-nya yang paling cepat itu di sini adalah 133 Mbps. Nih. Silahkan sekali lagi untuk dicek ya. Wah, Dicek. jauh ya, Yang ya. Ya, kalau barangkali saya ngomong ini salah, ini maklum sudah tua, udah lama itu ilmunya ya. Beruntunglah kita masih ingat gitu ya. Iya. Tapi bener ndaknya silakan Anda cek. Lah, ini kalau kita lihat jauh kan? Jauh ya perbandingannya. Ya di sini. Nah, oke ya, saya nggak terlalu banyak bicara di sana. Nah, sekarang perkembangan berikutnya mana? Yaitu AGP ya. Lah ini nih AGP ini. Nih, ya AGP. sudahlah. Iya, kita bilang AGP begitu aja ya. Jadi ini AGP. Nah, gini. Nah, oke, saya tuliskan ini Accelerate Graphic Port. Ini, ya. Accelerate grafik. Iya. Oh, Iya, tuh. itu khusus grafik aja Yang ya. Iya, nanti kita bahas tuh. Jadi di sini AGP itu atau AGP itu singkatan dari Accelerate Graphic Port, ya. Iya. Nah, sudah Accelerator Graphic Port. Accelerator. Oke ya. Nah, sesuai dengan namanya di sini. Jadi di sini adalah port atau konektor ya. Ya. Konektor yang untuk grafis, khusus untuk grafis yang dipercepat begitu. Artinya dia memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada yang PCI. Memang ini dikhususkan untuk grafik gitu. Jadi waktu itu adalah untuk menangani grafik-grafik 3 dimensi gitu, 3D ya. Iya. Ada di sini dulu itu. Jadi kalau ini AGP ini memang khusus untuk grafik, tidak bisa diisi yang lain. Nah ini yang membedakan dengan slot PCI dan ISA. Oh. Kalau ini bisa semua kartu grafis ya. Betul. Semua kartu. Ya, kalau ini khusus hanya untuk grafis saja gitu. Ya, dan ini biasanya umumnya kalau yang ISA ataupun yang PCI dalam satu motherboard slotnya bisa banyak. Tapi kalau untuk AGP itu rata-rata cuma satu motherboard. Saya belum lihat itu dalam satu motherboard ini yang slot AGP-nya 2 itu enggak. Ya satu itu gitu. Ya karena memang dia dikhususkan untuk grafik. Dia diisi soundcard nggak bisa. Ya, karena juga nggak ada soundcard AGP itu nggak ada ya. Line AGP juga nggak ada. Jadi memang dia khusus untuk grafis, didesain untuk itu. Nah, AGP sendiri memiliki berbagai macam tuh. Ada yang AGP ya kayak begini penulisannya itu ya AGP 1 kali. Nah, penulisannya gini. Kalau Express nanti kan X1 ya. Iya. Jadi kali ya bukan X. Kemudian ada yang 2 kali. Kemudian ada yang 4 kali. Dan ada yang 8 kali. Ini yang tertinggi. Nah, untuk 1 kalinya ini itu bandwidth-nya adalah ini 266. Bandwidth-nya 266 Mbps begitu. Oh, 2 kali lipatnya yang 32 bit. Ya, tapi nanti yang 32 bit ini yang 64 bit untuk PCI ini kan 2 kali lipatnya ini dong. Oh iya. Jadi kayak sama gitu ya. Iya. Tapi ini kan untuk yang AGP 1 kali. Iya. Kalau untuk yang 2 kalinya ya udah kalikan 2.
Oh, bener. Ya, nanti kalau tipe AGP yang 4 kali, slotnya itu yang tipe 4 kali, ya sudah kalikan 4 kan gitu. Iya, iya, iya. Sehingga kalau kita hitung nanti, yang 8 kali ini kurang lebih ya 2, apa, 1000 lah. ya GBPS lebih ya. Iya, iya, Itu kayak gitu, silahkan dihitung sendiri. Nah ini AGP ini kayak begitu gitu. Iya. Ya. Nah ini perbedaannya jelas ya, kalau ini khusus untuk grafis, kalau ini untuk umum. Umum. Nah sekarang ini ya muncul yang baru lagi yang disebut PCI Express nih. Ini nih PCI Express ya. Ini dari motherboardnya AMD ya. Terus yang ini miliknya Intel nih, sama ini ya. Jadi PCI Express ini. Nah, Ada yang kecil, ada yang panjang ya. ya yang kecil ini 1 kali ya. Iya. Yang ini kebetulan sudah kami cek ini 16 kali nih. 16 kali. Dua-duanya. Nah, di sini ini PCI Express itu sebetulnya adalah perkembangan dari PCI. Kemarin sudah kita jelaskan itu. Iya, iya. Jadi kalau PCI Express ya disingkat dengan PCI iya ya, PCI iya, PCI. Nah itu ya, nih, wis udahlah. Saya itu kalau sudah kayak begini nih orang Indonesia ya udahlah PCIe gitu aja loh. Iya, iya, Ya, masa kita PCIe, wah susah juga ya. Ya sudahlah, PCIe gitu ya. Jadi ini singkatan Peripheral Component Interconnect Express gitu. Nggih. Ya. Nah, sudah kita bahas kemarin itu. Di mana di sini untuk yang versi pertama ya. Versi pertama itu yang ini. Untuk yang versi pertama ya, yang 1 kali itu sama dengan 250 Mbps gitu. Nah, kalau yang 2 kalinya ya sudah kalikan. Yang 4 kalinya kalikan begitu aja. Nanti untuk yang versi 2 ya, ini kan yang versi 1 ya, ini ya. Satu segini aja deh ya gitu ya. Nanti versi 2-nya untuk yang 1 kalinya ini itu 2 kali lipat tuh. Oh, 500. Ya 500 begitu. Yang ini untuk versi 2-nya gitu. Dan seterusnya ya, seterusnya kayak begitu gitu. Tapi nggak selalu tepat loh. Kemarin sudah kita bahas khusus tentang PCI Express ya. Ya. Jadi di sini perbedaan umum PCI Express dengan PCI ini, kalau ini teknologinya masih serial paralel. Ya. Kalau ini teknologinya sudah serial ya. Jadi pemunculan PCIe ini untuk menggantikan Ya. slot-slot yang sebelumnya. Dan ini sama dengan slot-slot yang ini ya. Jadi dia didesain untuk umum. Umum. Ya namanya aja Peripheral Component Interconnect. Iya, iya. Ya berarti untuk semua peripheral kan kayak begitu Iya, iya, ya. iya. Jadi dia lebih umum. Nah, patut dicatat di sini baik ISA PCI ini ya AGP dan PCIe ya itu tidak saling kompatibel. Jadi misalnya cut ini dipasang di sini tidak bisa, ini pasang di sini nggak bisa. Mereka pokoknya tidak saling kompatibel. Ya. Kalau ada orang bilang, saya pernah mencoba, ya, misalnya PCIe tancepin di PCI, saya bilang gini, iya, tapi pasti ada perantaranya, ya, Iya. alat bantunya yang dimasukkan di situ, ya. Oh, iya. Itu bukan berarti itu kompatibel, ya, enggak. Dia menjadi kompatibel karena ada perantara itu, ya, tapi percuma juga, Anda akan rugi juga, ngapain seperti itu, gitu. Iya. Ya, jadi kalau dalam kondisi yang normalnya tidak saling kompatibel. Kalau tidak saling kompatibel itu disebut apa kemarin? Incompatible. Jadi ini nih, incompatible. Ini. Karena ditancapkan juga susah ya, Yang ya, karena enggak cocok. Iya, kan betul. modelnya. Incompatible. Nah, ya. Jadi kalau di Indonesia kan orang sudah menulis Indonesia ya incompatible Oh, gitu ya. Nah, ini di Indonesia-kannya ya. Jadi kalau Indonesianya incompatible. Wah, bahasa Jawanya incompatible. Oh, ya. Ya, bahasa Jawanya itu ya. Bahasa Inggris ya. Oh, gitu ya. Ya. Oke, ya. Ini sekilas kita bicara mengenai perkembangan ini. Iya. Ada mungkin yang mau ditanya. Kita nggak perlu jauh-jauh ya. Iya, Kalau enggak. soal nanti bagaimana sih teknologi sebenarnya yang PCI, wah itu nanti belakangan. Iya. Belakangan ya. Sekarang sudah ditinggalkan. Tapi kalau ingin tahu perkembangannya nanti ya detailnya belakangan aja. Iya. Kalau sekarang nanti pusing juga apa namanya
Melebar. iya ya, dan orang buat apa itu dibahas kuno-kuno gitu ya. Banyak orang komen gitu ya. Iya, ya. Ya, tapi dia nggak tahu bahwa nanti di belakang kita bicara yang canggih-canggih. Iya. Tanpa yang mengetahui yang ini kita tidak tahu perkembangan kayak gini. Iya. Kalau begini pengetahuan Anda utuh gitu. Walaupun ini masih kulit-kulitnya. Iya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan Anda. Nggak ada yang biar Iya. yang tanya netizen aja nanti. Ya, muridnya males ini. Makanya. Ya. Ya. Iya. Ya. Terima kasih, Yan. Sama-sama.